Pada jenis perencanaan pendidikan menurut ahli masing-masing meliputi 1. Perencanaan rutin dan pembangunan. Perencanaan rutin ialah perencanaan yang dilakukan secara terus-menerus selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Sedangkan perencanaan pembangunan ialah perencanaan yang dilakukan dengan jangka pendek, menengah, dan panjang. 2. Perencanaan strategik dan koordinatif. Perencanaan strategik ialah perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan kompleks. Sedangkan perencanaan koordinatif ialah perencanaan yang ditujukan agar rencana bisa berhasil secara efektif dan efisien. 3. Perencanaan dengan pendekatan. Perencanaan dengan pendekatan ini dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan proaktif dan perencanaan reaktif. Perencanaan proaktif ialah perencanaan yang melibatkan perubahan mutu pendidikan di masyarakat. Sedangkan perencanaan reaktif ialah perencanaan yang melibatkan pendidikan di masa depan. 3. Pendekatan keefektifan biaya. Pendekatan ini berorientasi pada sumber daya manusia sebagai investasi perencanaan pendidikannya. Selanjutnya, mengenai aspek teknik dan analisis akan dilanjutkan oleh partner saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosifani Dewi Anggraini, NIM D03219031. Saya akan menjelaskan tentang aspek dalam perencanaan pendidikan. Ada 4 aspek dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu aspek sosiologis, merupakan aspek yang dilaksanakan dalam suatu rencana pendidikan. Aspek ini akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan perilaku masyarakat. Yang kedua, aspek pedagogis, yaitu aspek yang harus diketahui oleh perencana pendidikan seperti tujuan pendidikan, sistem pendidikan, isi pendidikan, metode belajar dan mengajar, dan inovasi pendidikan. Yang ketiga, aspek demografis, yaitu aspek yang berpengaruh pada perkembangan dan kesuburan kependudukan tingkat tinggi. Yang keempat, aspek ekonomis, yaitu aspek pada permasalahan ekonomi yang bertujuan untuk pertumbuhan produksi nasional, keseimbangan moneter, mempertahankan kekuatan nilai uang, perbaikan dan pemerataan pendidikan. Yang selanjutnya, teknik perencanaan pendidikan. Teknik perencanaan pendidikan ada 4. Yang pertama, diagram balok. Yang kedua, diagram perincian kerja. Yang ketiga, CPM atau Critical Path Method. Yang keempat, PERT, Program Evaluation and Review Technique. Selanjutnya, analisis dengan bedah dokumen rencana strategi. Yang pertama, judul Rencana Strategi Institut Seni Indonesia Surakarta tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, prinsip dari Renstra tersebut menggunakan prinsip kelengkapan dan keakuratan data. Di sini dijelaskan bahwa data dalam dokumen Renstra dianalisis dengan analisis SWOT oleh tim penyusunan Renstra ISI Surakarta tahun 2015 sampai 2019. Jenis perencanaan yang digunakan yaitu jenis perencanaan rutin. Di sini dijelaskan bahwa perencanaan dalam rencana kegiatan Renstra dilakukan dengan jangka pendek atau biasanya kegiatan disebut kegiatan tahunan. Yang keempat, pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan ketenagakerjaan. Di sini dijelaskan bahwa perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan orientasi yang diatur oleh SOP sesuai dengan alokasi Renstra. Dalam penempatan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai kebutuhan kompetensi yang dianutnya, sehingga meningkatkan kualitas dosen terhadap kerjasama lokal atau masyarakat bisa menjadi berkembang dan mempunyai kualitas pendidikan yang baik. Yang kelima, aspek yang digunakan yaitu aspek ekonomis. Di sini dijelaskan bahwa ruang ekonomi yang digunakan dengan cara membangun mahasiswa dalam mengembangkan pribadi yang mandiri, produktif, kreatif, dan inovatif. Yang terakhir, teknik. Teknik tersebut menggunakan teknik diagram blok. Dijelaskan bahwa Renstra tersebut terperinci dari waktu hingga kegiatannya. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.